Di kanan nih Telaga Renceng. Di sini ada rest area. Tapi view-nya tuh, langsung nih udah sweet, ditutup deh. Wih. Nah, kalau diri enak coy, jalan kayak gini sebentar dengan rem muter matic bumpernya. Kayak berembun tuh kacanya tuh. Ada kereta coy. Tapi kok nggak ada penginapan ya? Pintu belakangnya ini kemana ya? Halo semuanya, jumpa lagi di video motoran versi saya. Setelah di episode sebelumnya kita udah melewati beberapa tempat ya, diantaranya lewat wisata Guci Tegal, terus lewat desa Batu Mirah, lalu lewat wisata Curug Cantel, melewati Bukit Baper Sirampok yang sangat indah itu. Lalu juga kita sempat melewati percabangan jalur ke arah jalur pendakian Gunung Slamet via jalur Sawangan. Dan di episode sebelumnya kita juga sempat belusuk-belusukan melewati jalan bebatuan serta melewati jalan yang berkabut di daerah Igir Klanceng. Nah, sampai pada akhirnya setelah saya belusukan itu, saya kembali menemukan sebuah permukiman yang cukup ramai yang dinamakan Desa Pandansari di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Yang letaknya ini nggak jauh dari Puncak Sakub atau dari kebun teh Kali Gua. Nah, orang Brebes sudah nggak asing lagi pas ini sama kebun teh Kali Gua. Di episode sebelumnya saya juga sempat makan sore karena perut sudah keracak-kerucuk dan tak tertahankan lagi. Akhirnya saya sempatkan mampir ke sebuah warteg yang bernama Warteg Buning yang berada di Desa Pandansari. Nah, beres makan, perut sudah kenyang, saya pun lanjut perjalanan lagi menuju ke kota Bumi Ayu yang sudah berjarak sekitar 20 km lagi. Ya, sudah deket banget ya. Dan disinilah episode 16 kita mulai. Mantap. Oh iya, rencananya malam ini saya juga akan bermalam di kota Bumi Ayu. Tapi masih belum tahu sih mau nginep di mana. Tapi tadi pas lagi makan sore nih ya, saya udah ngecek-ngecek Google Maps penginapan di Bumi Ayu. Dan ternyata di kota Bumi Ayu itu gak banyak penginapan. Bahkan lebih banyak di kota Banjarnegara. Walaupun di Banjarnegara juga sebenarnya gak banyak sih penginapan, tapi lebih dikit di kota Bumi Ayu. Setelah saya cek juga di Bumi Ayu itu kebanyakan hotel, bahkan hotel semua sih. Jadi kayaknya malam ini saya akan merogoh kocek lebih untuk menginap. Ya nggak apa-apa lah, sekali-kali nginep di hotel ya kan. Masa nginepnya di inian mulu. Oh iya, Red Doors, aduh. Tapi mau nggak mau malam ini saya harus istirahat di kota Bumi Ayu sih. Soalnya saya cek-cek kota di sekitaran Bumi Ayu kayak di Aji Barang. Di Aji Barang itu nggak ada penginapan sama sekali. Paling banter nanti adanya di Purwokerto dan itu jauh banget. Nah, setelah saya cek atau saya geser ke arah utara di daerah Tegal, di Tegal itu banyak banget penginapan tapi jauh banget. Kalau saya dari Bumi Ayu harus ke Tegal dulu dan sepertinya saya nggak akan sanggup. Daripada celaka atau gimana kan, ya udah mending istirahat saja di Bumi Ayu. Nah, di balik pepohonan yang ada di depan kita itu ada sebuah telaga, namanya Telaga Renjeng. Selain telaga, itu juga merupakan cagar alam, yang dimana di situ tuh banyak sekali ikannya, dan ikan-ikan tersebut kononnya sih nggak boleh diambil ya, nggak boleh dipancing dan juga nggak boleh dikonsumsi. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar sih, kalau kalian konsumsi ikan dari telaga itu nanti kalian akan sakit, begitu. Yo, akhirnya Akhirnya setelah melewati bebatuan yang membuat pinggang saya merasa encok dan komstir motor meringis-ringis, akhirnya saya kembali bertemu dengan aspal yang lumayan mulus. Ya, semoga aja kedepannya jalan di desa ini diberi jalan yang mulus supaya truk-truk pengangkut sayur yang melintas di sini tuh nggak kesulitan. Super sejuk pemandangannya, hawanya.
Ini ada sekolahan OSD SDN Pandansari 4. Aduh, enak yang sekolah di situ ya, sekolah sambil refreshing. Nih kayaknya lurus deh, dulu evakuasi. Coba deh, belok kiri bisa nggak ya? Kalau belok kiri bisa kayaknya asik deh. Oh, nggak bisa. Kiri itu balik lagi dia jatuhnya. Jadi kita lewat sini. Ini belok mana ini, guys? Belok kanan. Oh, sudah cercoran jalannya. Oh, bagus jalannya ya. Nah, kita belok kanan. Kiri itu arah Argo Wisata Kali Gua dan ke arah Kebun Teh Kali Gua. Ke arah yang tadi lagi, balik lagi. Belok kiri. Bisa ke bawah nggak sih itu? Oh, nggak bisa deh. Nah, ini kan kita kanan nih. Kiri tadi ada Argo Wisata Kali Gua, Gubuk Malang Banyumas, Kebun Teh. Oh, nggak bisa, muter dia, putus jalurnya. Iya, nggak ada jalan lagi. Tuh, tuh kan. Nggak ada jalan lagi, nggak bisa lewat. Jadi misal untuk ke Bumi Ayu kita lewat lurus ini. Oke, sekarang jam 16.15, kita lanjut lagi. Oh ya, di depannya ada telaga nih, namanya Telaga Ranjeng. Telaga Ranjeng. Lihat ya. Full kabut. Ini apa ini? Itu kalah Telaga Ranjeng kali ya. Gila. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah sebuah lembah yang lumayan dalam. Bahkan jika cuaca cerah, kita bisa melihat sebagian wilayah kota Bumi Ayu dari atas sini. Karena sekarang kita udah berada di ketinggian 1400 mdpl atau sudah memasuki kategori sebuah pegunungan yang tingginya hampir setara dengan puncak Gunung Andong di Magelang, maka di saat-saat tertentu ketika cuaca cerah, dari atas ini kita bisa menikmati lautan awan yang indah. Tapi kalau sore hari begini sih kayaknya jarang deh, sebab kalau sore itu cuacanya lebih ke berkabut seperti yang sekarang kalian lihat ini. Nah, ini dia kawasan wisata Telaga Ranjeng atau Telaga Ranjeng. Seperti rest area gitu sih ya, banyak warung-warung, terus ada musola dan ada toiletnya juga. Dan di sebelah kanan kita ini adalah Telaga Ranjengnya, dan itu adalah pintu masuknya berupa pagar kecil. Jadi Telaga Ranjeng ini tuh ditutup sebelum jam 3 sore. Jadi saran saya jika kalian ingin berkunjung ke Telaga Ranjeng dan mau masuk ke dalam telaganya untuk sekedar memberi makan ikan, saran saya sih datangnya sebelum jam 3 sore. Untuk masuk ke wilayah Telaga Ranjeng juga tidak ada tiket masuknya ya, alias gratis, dan kalian bisa bayar seikhlasnya ke juru kuncinya untuk biaya perawatan. Di sini juga ada tulisannya Telaga Ranjeng, jadi kita bisa foto-foto di depan sini. Wes, keren banget ya, asik, style mudik. Dan
Dan bagi kalian yang ingin bermalam di kawasan ini nggak perlu khawatir, karena di daerah atas dekat dengan kebun teh Kali Gua itu terdapat beberapa penginapan atau homestay. Nah, untuk mencari penginapan tersebut, kalian buka aja di Google Maps Telaga Ranjeng. Nah, setelah itu kalian ketik lagi homestay. Nah, nanti muncul tuh homestay-homestaynya yang ada di sekitar kawasan ini. Kalau nggak salah ada 5 homestay deh. Kenapa kalian ketik homestay? Sebab kalau kalian ketiknya hotel atau ketiknya penginapan, itu nggak akan muncul. Karena penginapan-penginapan di sini tuh semuanya homestay. Untuk harga juga bervariatif sih, mulai dari 100.000 sampai dengan 400 ribuan. Nah, ini ada tempat wisata. Selamat datang di wisata Taman Baru Adinfa, tapi tutup. Semacam kayak tempat buat bermain anak-anak gitu sih. Tapi view-nya tuh, langsung gokil. Sumpah ini view-nya keren banget di samping ini. Kayak langsung lembah gitu dan lebih dalam dari ini. Itu benar-benar, gila. Tapi kesananya lewat mana? Pandansari. Daerah Pandansari ini apa nih sebelah kanan? Ini SDN Pandansari 1 ini. Desa kantor desa Pandansari. Kita lewat mana nih? Lurus kayaknya ya. Oh iya lurus. Kalau kanan balik lagi. Nih Deswitasari. Apa itu? Nih ada objek wisata Deswitasari Wadas Kaca. Mungkin ini kayak objek wisata kebun teh gitu kali ya. Iya, kayak udah nggak keurus. Nah, karena saya sangat penasaran, akhirnya saya balik lagi untuk melihat tempat wisata tersebut. Soalnya dari bawah nggak kelihatan. Nah, siapa tahu kan pas kita naik ke atas itu apa ya, view-nya bagus gitu, kayak gardu pandang atau apalah. Jadi ya ini kita coba aja masuk yuk. Semoga nggak disemprit sama orang nih. Tapi kayak ini tuh kayak perumahan gitu ya modelannya ya, mirip cluster gitulah. Udah nggak ada. Iya kocak banget. Ini terus parkirannya nih. Tapi udah nggak keurus. Iya, ini wisata apaan sih sebenarnya? Nah, sepertinya dahulunya Wadas Kaca ini tuh tempat wisata semacam gardu pandang gitu ya. Nah, gardu pandang sendiri merupakan tempat wisata untuk melihat keindahan alam dari ketinggian. Dan untuk menuju ke gardu pandang tersebut, kita harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang barusan kita lihat itu. Nah, nanti kalau kalian jalan terus lewat situ tuh, nanti bakal ketemu sebuah lembah dan disitulah kayaknya sih letak gardu pandangnya. Tapi entah kenapa ya wisatanya udah nggak terawat. Mungkin dulu sempet rame sehingga diadakan pembangunan. Tapi ketika udah dibangun, kayaknya waktu itu Covid. Jadi ya udah sepi kayak tadi yang kita lihat itu. Nah, kalau diri enak coy, jalan kayak gini. Coba deh kalian naik motor terus lewat jalan gini terus kalian diri. Gak berasa pegel. Gak sakit pantatnya. Oke. Alhamdulillah. Akhirnya jalannya bagus. Ini musola nggak sih? Musola. Sekarang udah jam 4:30. Terima kasih Desa Wisata Pandansari. Mungkin disingkat jadi Deswitasari kali. Desa Wisata Pandansari. Stop sebentar, dinginkan rem skuter matic.
Nah, setelah melewati gapura perbatasan Selamat Jalan Desa Pandansari dan sekarang kita sudah memasuki Desa Ragatunjung. Dan di sini jalannya mulai menurun nih. Dan bagi kalian para pengguna motor metik harap hati-hati karena ini turunannya lumayan panjang. Walaupun memang gak curam sih turunannya, masih aman lah pokoknya. Tapi seumpama rem kalian di sini blong, jangan panik ya, tetap tenang dan menepi sebentar. Intinya sih kalian harus berhenti untuk dinginin rem tersebut mulai dari 5 sampai 10 menit. Nah, nanti kalian coba aja tes-tes. Biasanya tuh nanti bakal balik lagi dengan sendirinya dalam keadaan normal gitu teman-teman, sesuai pengalaman pribadi. Cipetung. Lurus kan? Nah, ini ada tulisan nih, Gunung Tugel Camp Area. Anjay, mobil bak pakai bumpernya. Ya. Nah, tuh kabutnya sebentar lagi naik tuh. Udah tebel banget di bawah. Udah ketutupan, udah kelihatan sama sekali. Nah, kebayang kalau tadi kita lewat sono jam segini ya, jam 5-an. Waduh, kelar udah. Kabut mulu tuh, lihat tuh. Gili. Mending kalau kabut doang, kalau hujan aduh, jangan dah. Tuh putih-putih kabut tuh. Wes, akhirnya. Ya. Oke. Ini dari sini ke Bumi Ayu tinggal 11 km lagi. Tuh kabut tuh, aduh. Ini musola. Oh iya, musola enak banget tuh. Berkabut. Berarti ini masih di dataran tinggi kita nih. Sampai berembun tuh kacanya tuh. Keren banget ya. Keren foto sini nih.
full senyum banget motoran balik kali ini, walaupun badan encok-encok. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 5 sore. Nah ini main volley. Jadi ingat di Nias, di Pulau Nias. Di sana tuh hampir setiap kampung pasti tanding volley. Kalau sore-sore tuh banyak banget yang main volley. Nias, Sumatera Utara, jadi kangen ke sana. Dalam proses persiapan lelang, semoga lekas dah. Nah, setelah memasuki desa Kretek, saya menemukan sebuah rumah makan yang cukup unik. Ini arsitekturnya mirip-mirip khas di Bali ya, tuh pagar-pagarnya pakai bata-bata merah gitu. Dan ternyata ini namanya Teras Padi. Teras Padi yang mengusung konsep tempat wisata sembari restoran dengan bertema khas Bali. Dan ini baru dibuka sekitar 2021 lalu dan tiket masuknya Rp15.000. Dan ini luas banget loh asli, sampai belakang sini nih, gokil sih. Kolam renang, pemancingan Tirta Jaya. Nah, ternyata di sekitar sini juga banyak yang jual tanah kaplingan ya. Nah, nih bagi kalian nih yang banyak duitnya, coba deh beli tanah di sini. Kalian simpan aja sampai beberapa tahun ke depan, pasti harganya naik drastis sih kalau kata saya. Soalnya taman wisata Kaligue itu berpotensi banget, apalagi nih kalau jalannya udah bagus. Kalian ya simpan aja tanah di sini, terus bangun penginapan gitu, wah pasti kayaknya banyak sih. Apalagi di Bumi Ayu ini kan belum banyak penginapan. Dan ini juga lokasinya udah nggak jauh loh sama jalan utama. Wih, itu kan banyak pembangunan. Ini bakal rame nanti di sini nih kayaknya nih beberapa tahun lagi. Nah, gak lama kemudian saya jumpa dengan persimpangan yang dimana kalau belok kiri itu menuju ke arah jalan raya utama. Jaraknya udah deket sih, sekitar 2 kilometeran lagi. Dan nanti tembusannya itu berada di sisi selatan dari flyover Kretek atau stasiun Kretek. Nah, jadi bagi kalian yang ingin wisata ke kebun teh Kaligua, pokoknya patokan percabangannya itu ada di dekat flyover Kretek, atau lebih gampangnya dekat stasiun Kretek. Atau kalian tulis aja di Google Maps, itu udah dikasih nama tuh pertigaannya, namanya pertigaan Kaligua. Nanti muncul tuh. Pokoknya patokannya sebelah Indomaret deh. Nah, kenapa saya lewat jalur yang saya lewatin sekarang ini? Nggak tahu ya, karena pengen aja lewat sini sih. Karena setelah saya cek juga ini tuh tembusannya langsung di kota Bumi Ayu, di Jalan Lingkar Bumi Ayu lebih tepatnya, gitu. Jadi yuk ikutin terus sampai di Bumi Ayu. Mantap. Belok kiri. Nah. Belok kanan. Alhamdulillah sekarang jam 17:10 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya sudah resmi memasuki Kecamatan Bumi Ayu di Kabupaten Brebes. Dan di depan ini adalah perbatasan kecamatannya. Ini adalah batas antara Kecamatan Paguyangan dengan Kecamatan Bumi Ayu. Dan sekarang kita udah memasuki Desa Negara Daha. BTW, Bumi Ayu ini masih masuk wilayah Kabupaten Brebes ya. Dan ternyata Brebes itu luas banget ya. Soalnya Brebes yang saya tahu tuh Brebes di Pantura doang gitu. Jadi Brebes kota gitu. Jadi Brebes kabupaten ini tuh luas banget sebenarnya loh, sampai ke selatan gitu. Dan Kabupaten Brebes ini adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Berarti kemungkinan besar nih besok kita udah masuk
di Provinsi Jawa Barat. Wah, akhirnya sampai juga di Jawa Barat ya. Berarti total hari ini saya udah berkendara hampir 12 jam. Tadi pagi saya berangkat dari kota Banjarnegara itu jam 5.55 dan sekarang udah jam 17.10 udah sampai di Bumiayu. Wah, alhamdulillah sih bisa sampai sini dengan selamat. Yuk lanjut terus, gokil. Ada kereta coy. Wow, kita melewati bawah rel kereta. Menarik banget ya. Di mana jalur keretanya ya? Di atas sini kali ya. Coba gue mau lihat jalur kereta. Kampung Suwildari beradaptasi. Wah, ini dia jalur kereta cuy. Wih, cakep. Tikungan. Wih, keren banget coy, parah. Rasa lelah seketika hilang ketika saya melihat jalur kereta api. Apalagi jalurnya indah seperti ini. Terlebih dahulunya, ini adalah jalur yang sering banget saya lewatin pas mudik. Dengan kereta api langganan Kuto Jaya Utara. Kereta api kebanggaan warga Kebumen dan juga Kutoarjo. Sekarang yuk kita tunggu kereta apa ya yang lewat setelah ini. Yuk, ini asik banget dah buat nyepot di sini. Keren loh. Manuver terus sawah-sawah gini. Ini kalau pagi terus berembun. Wah, cakep sih ini kalau pagi-pagi. Cakep, Pak. Ini juga bisa tuh sini. Udah sore, cari penginapan dulu. Kita istirahat, besok lanjut lagi. Bentar lagi jalan rayanya. Yuk. Nah, ini dia jalan utamanya nih. Kita ambil kanan ke arah Bumiayu Kota. Ini dekat terminal kok nggak salah deh, terminal Bumiayu. Kiri berarti arah Haji Barang ya. Kiri Haji Barang, Purwokerto. Ini arah Bumiayu, Krupuk, Songgom, Kali Songgom. Ya. Yuk, cari penginapan di mana ya? Cari ini dulu deh. Alfa yang ada tempat nongkrongnya. Itu ada SPBU deh. Alfa aja gak sih? Oh, ada Alfanya nih, SPBU nya. Oh, ini deket Sakalibel nih, jembatan Sakalibel. Ke toilet dulu. Mas, makasih ya. Ini ada Alfamaret, ada tempat duduknya. Oke, mantap.
puasa dulu. Udah jam dan ya mati 17.34, setengah 6. Lumayan pegel sih. Dan seperti inilah kondisi motor saya setelah diajak belusukan di hari ketiga. Udah mulai kotor nih. Sebenarnya sih kalau nggak hujan nggak bakal sampai kotor kayak begini. Cuma karena tadi hujannya lumayan deras, terus juga jalannya berlumpur, jadi ya udah kotornya kayak gini nih. Dan kita lihat yuk nanti sampai Depok kotornya kayak gimana. Gak kerasa hari sudah semakin gelap dan ini udah habis maghrib. Tadi saya sudah menghubungi salah satu penginapan yang ada di pusat kota Bumiayu. Jadi setelah ini yuk kita langsung saja menuju ke kota Bumiayu. Jadi gimana ya? Di Bumiayu ini tuh nggak banyak penginapan sebenarnya. Di booking.com nggak ada, di Traveloka juga nggak ada. Jadi non aplikasi gitu penginapannya. Nah, saya juga baru nyadar kalau ternyata di dekat SPBU Bumiayu ini itu ada hotel, namanya Hotel Visa. Di situ tuh, persis di seberang. Tuh. Tadi udah saya telepon, harganya yang paling murah itu 190. Tapi setelah saya baca-baca reviewnya kayaknya kurang meyakinkan deh. Pun di situ lokasinya jauh dari mana-mana, jauh dari pusat kota. Nah, akhirnya saya putuskan untuk ke Hotel Salsadila namanya. Dan itu lokasinya di pusat kota sana. Harganya 209, beda 19.000. Ya nggak apa-apa sih, setidaknya di kota gitu, sekalian kita lihat suasana malam hari di kota Bumiayu. Dan ternyata ini tuh jalan lingkar Bumiayu, saya baru nyadar. Dan nanti kita bakal lewatin terminal Bumiayu. Kita masuk dulu kali ya ke terminalnya, lihat-lihat. Mantap. Jadi emang di Bumiayu ini tuh apa ya, nggak banyak penginapannya, jarang sih orang yang nginep di sini. Ini ada bis Sinarjaya angkatan pagi dari Jakarta nih. Kayaknya kemana ya? Kok jam segini baru sampai? Nggak tahu ya. Ternyata iya, agak banyak penginapan di sini. Ini ada masjid juga di sini. Nah, itu depan udah terminal tuh. Nanti kita belok kiri ke arah pusat kotanya. Nih, lumayan nih buat istirahat di sini. Keren masjidnya. Baru tahu saya di sini ada masjid. Sekalian cari-cari penginapan kali ya. Soalnya di Google Maps itu penginapan di Bumiayu ini cuma ada 3 hotel doang. Di Hotel Visa, Salsadila, sama satu lagi di arah sana sebelah utara. Dan itu harganya lumayan. Yang di sebelah utara sana. Nah, ini bentar lagi terminal Bumiayu nih. Nah, nanti kita belok ke kiri. Percabangannya di mana ya? Arah pusat kota. Nah, itu ada Damri tuh. Tujuan Bumiayu, Bogor Bumiayu kayaknya sih. Kita masuk dulu yuk ke terminal Bumiayu. Kita lihat-lihat ada bis apa aja di terminal Bumiayu. Nah nih, terminal bis Bumiayu. Masih rame ya. Iya, jam-jamnya bis mau berangkat nih. Ada DMI tujuan Jakarta. Wah, rame coy, masih rame. Berpada-pada. Sinarjaya. Rame banget ya. Itu udah tempat penitipan motor 24 jam. Ini apa nih ya? Nggak tahu deh. Nah, ini ada Goodwill. Parkirannya Goodwill di sini nih. Goodwill itu tujuan ke Bandung dia. Udah pasti ke Bandung. Entah ke Bandung, ada juga yang ke Tegal, Purwokerto. Kalau yang ini julukan apa ini? Nggak kelihatan julukannya. Dia nggak tahu itu ke arah Bandung apa ke arah Purwokerto ya. Nah, ini ada Dedi Jaya.
Udah yuk kita keluar lagi. Parkir. Yuk. Ya. Terima kasih. Yuk. Nah, ini kita langsung ambil kanan aja ke arah pusat kota yuk. Saya mau sekalian cari penginapan dah, siapa tahu ada penginapan yang namanya nggak dicantumin di Google Map gitu. Di sini banyaknya kos-kosan sih, setelah saya cek. Kos-kosan cuma semalam ya, gimana ya? Oh, hotel aja lah. Ini apa nih? Musola. Ih, keren musolanya, minimalis. Gimana lagi? Ada Bang Bri Kalierang. Ini ada Pertasop. Ini ada angkringan. Oh, udah azan Isya. Ini ada IGD RSUD Bumi Ayu. Ada Warmindo. Pantes rame. Ya, seperti inilah suasana di Bumi Ayu. Ini menjadi kali pertamanya saya singgah di sini. Biasanya Bumi Ayu cuma numpang lewat doang. Oh, rame banget ya. Nah, ini Hotel Salsadila tuh ambil kiri. Alun-alunnya di sebelah mana ya Bumi Ayu? Kita ke alun-alunnya dulu deh yuk, lihat yuk. Nah, barusan saya cari di Google Maps alun-alun Bumi Ayu, ternyata nggak ada. Jangan-jangan Bumi Ayu nggak punya alun-alun ya? Ya, lanjut lah. Ntar aja kita kesini lagi, ntar malam cari makan. Ini naruh tas dulu di penginapan. Dan seperti inilah suasana malam hari di Kota Bumi Ayu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023. Nah, sedikit informasi, sebenarnya pasar yang tadi dipindah itu bukanlah pasar induk Bumi Ayu, melainkan pasar Kalierang, yang sekarang pasarnya udah dijadikan taman kota atau alun-alun Bumi Ayu. Nah, itu ada bis Batu Mukti Putra tujuan Jogja ke Jambi dia. Dan seperti inilah suasana Kota Bumi Ayu, dan ini pertama kalinya saya melewati sini dan ternyata Bumi Ayu rame juga ya. Soalnya kenapa? Soalnya saya keseringan lewat Bumi Ayu tuh lewatnya Jalan Lingkar, yang dimana Jalan Lingkar lebih sepi. Dan kebanyakan bis-bis malam dari arah Jakarta ke Jogja atau dari Jakarta ke Kebumen, ke Purwokerto, itu mereka lewatnya Jalan Lingkar Bumi Ayu, nggak lewat sini. Nah, itu kalau nggak salah ya belok kanan itu ke arah ini deh, kalau nggak salah ke arah Majenang, terus ke arah Salem, dan juga bisa ke arah Kuningan. Nah, ini kita terus lanjut ke arah Hotel Salsadalila. Salsadalila ya, bukan Salsadila. Sorry, salah tadi. Bisa dibilang Hotel Salsadalila ini adalah hotel terbaik sih di Bumi Ayu, yang letaknya sangat strategis dan dari segi harga juga nggak overpriced banget gitu. Dan kenapa di Bumi Ayu ini nggak banyak penginapan? Kalau asumsi saya sih karena Bumi Ayu ini tuh bukan tujuan destinasi wisata ya. Jadi kebanyakan orang-orang yang berkunjung ke Bumi Ayu itu ya udah, kalau nggak orang-orang yang mudik ya orang-orang yang numpang lewat aja, yang biasanya mereka itu pengen ke arah Purwokerto, Purbalingga, atau pengen ke arah Jogja via lintas selatan, atau mungkin ke arah Cilacap.
Dan ini nih, sebentar lagi kita akan sampai di hotelnya, yaitu Hotel Salsa Dalila. Dan lain-lain. Mana ya? Oh, itu tuh sebelah kanan. Sebelah kiri ini Salsa Dalila. Biar mobil semua yang parkir sini. Yo, gila. Mana check-innya nih? Mati lampu. Ya elah, ngejet trek. Oke teman-teman, akhirnya saya nggak jadi nginep di Hotel Salsa Dalila. Bukan karena hotelnya lagi mati lampu ya, tapi karena ternyata kamar-kamarnya itu udah pada habis terjual dan hanya tersisa kamar yang paling mahal. Dan sebenarnya ini salah saya juga sih. Tadi itu pas nelpon saya cuma nanya harganya doang, nggak nanya ketersediaan kamar untuk hari ini. Maklum udah capek. Dan saya pikir juga ini kan hari Rabu ya, hari-hari biasa. Dan biasanya kalau hotel itu di hari-hari biasa nggak terlalu ramai, berbeda dengan weekend atau pas hari libur. Nah, dan tadi pas saya sampai di resepsionisnya, saya tanya kan ya, ternyata untuk kamar yang paling murah dengan harga Rp209.000 itu sudah habis terjual. Lalu ada lagi kamar dengan harga Rp270.000 itu juga udah habis terjual. Dan hanya tersisa kamar yang paling mahal, yaitu Rp333.000. Wah, dalam hati ini kemahalan sih, terlalu mubazir maksudnya. Apalagi besok pagi saya udah harus check out lanjut perjalanan. Jadi ya sayang banget kalau harus menginap di sana. Selagi masih ada pilihan hotel lain, ya udah akhirnya saya menuju ke Hotel Visa yang berada di Jalan Lingkar Bumi Ayu. Tadi sih saya udah tanya-tanya, Hotel Visa itu masih ada kamar yang paling murah. Harganya Rp190.000. Lumayan kan dibandingkan tadi kita nginap di Hotel Salsa Dalila Rp333.000. Di Hotel Visa ini dapat yang 190, selisihnya itu 140. Nah, lumayan tuh 140 buat beli bensin sampai Jakarta dapat tuh. Saya tuh apa ya? Tipikal orang yang sayang gitu, ngeluarin duit banyak buat sekedar tempat menginap, apalagi durasi nginepnya nggak lama dan apalagi cuma sendirian. Nah, kecuali kalau saya sama orang tua atau sama keluarga, ya pasti saya bakal pilihin penginapan yang terbaik. Toh lagi masih ada yang murah, ya saya bakal cari yang murah, asalkan reviewnya nggak terlalu buruk dan nggak horor. Dah itu aja sih. Nah, ini kita udah sampai di Hotel Visa. Jangan parkir di depan sini ya. Depan sini tuh sebenarnya tempat karaoke. Jadi nanti kita check-innya tuh agak dalaman lagi. Nanti deh kita lihat aja. Ternyata nginepnya di belakang sini coy. Tadi ada tulisannya polisi dilarang masuk. Kita penginapannya di sini. Nah, masuk ke belakang. Nah, oh semoga masih ada. Nah, alhamdulillah tadi udah check in, harganya yang 190 yang standar. Dan untungnya ada. Ini kamar saya di situ tuh. Kita masuk aja dulu yuk. Sini aja dulu. Lenteng-lenteng. Memutari. Nah ini dia.
nih kamarnya, dapat anduk, dapat sabun, terus ada pintu belakangnya. Ini kemana ya? Nggak ada apa-apaan. Kirain ada apaan. Ini toiletnya. Oke, nggak terlalu buruk. Nih ada lemarinya, ngapa maju banget? Nggak tahu dah. Ini harganya Rp190.000. Nah, ini sisa power bank yang saya pakai untuk ngecas GoPro selama perjalanan dari Banjarnegara sampai dengan kesini ke Bumiayu, yaitu tinggal 46%. Berarti konsumsi selama perjalanan tadi itu menghabiskan sekitar 54%. Jadi untuk GoPro ini kan dia baterainya boros ya, jadi harus disambil dicas pakai power bank ini. Gitu, kalau nggak sambil dicas bakal ribet bolak-balik ganti baterainya. Oh ya, di situ ada arah kiblatnya juga. Dan ternyata yang di depan tadi itu adalah tempat karaoke. Mana cekin di situ lagi, malu banget tadi. Pantes kau yang jaga emas-emas. Tadi saya pas nelpon yang jawab mbak-mbak. Ini dapat kipas. Untuk colokan di sana ada colokan. Terus di sini juga ada colokan. Oke, kalau menurut saya dengan harga Rp190.000 untuk kamar yang paling murah, kalau menurut saya sih agak terlalu overpriced ya, atau kemahalan dengan fasilitas yang seperti ini. Ini tuh kayak hotel yang udah kurang terawat gitu. Tuh bisa kalian lihat sendiri ya. Terus juga kemarin itu saya dapat yang pintunya ternyata kayak ada celahnya gitu. Jadi orang yang dari luar tuh bisa ngeliat dan ngintip ke dalam. Itu ngeri banget sih. Akhirnya kemarin di celah-celah pintunya saya tutupin lagi pakai jaket gitu teman-teman. Tapi bagaimanapun saya beruntung sih dengan adanya hotel ini karena saya bisa mendapatkan penginapan yang murah. Terlebih di Bumiayu ini tuh gak banyak penginapan. Ya semoga aja kedepannya Hotel Visa bisa lebih bebenah lagi. Tapi enak loh sebenarnya nginep di sini tuh karena ini tuh langsung persawahan gini. Apalagi kalau kalian dapat yang lantai atas, kayaknya tuh di belakangnya view-nya langsung sawah-sawah dan bukit gitu dah. Ya. Untuk tempat makan di sekitar sini juga ada tempat makan, tapi kalau jalan kaki agak sedikit jauh, jadi kalian harus naik motor ke arah rumah sakit. Dan di situ ada Alfamart dan juga ada Indomaretnya, gitu teman-teman. Nah, sebelum video ini berakhir, jadi saya mau memberikan rekap untuk perjalanan di hari ketiga ini, mulai dari Banjarnegara sampai dengan Bumiayu. Nah, jadi ini adalah odometer motor saya ketika berangkat dari kota Banjarnegara tadi pagi pada pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah odometer motor saya ketika sudah sampai di Hotel Visa Bumiayu. Nah, berarti di hari ketiga ini saya sudah menempuh jarak kurang lebih sekitar 170 km. Dengan rute seperti yang ada di layar kaca ini. 170 km itu setara dari Depok ke Bandung, kesanaan dikit lah. Dan normalnya sih dari Banjarnegara ke Bumiayu itu jaraknya hanya sekitar 80 km aja ya, dengan waktu tempuh 2 jam. Dan di hari ketiga ini saya juga udah 2 kali isi bensin. Yang pertama saya isi di Pertasop di daerah Sumampir, Purbalingga, yaitu Rp30.000 dapat 2 liter dan terisi 2 bar. Dan lalu setelah itu saya isi lagi di daerah Pasar Karangreja, isi full tank 100.000. Nah, dari Karangreja sampai sini Bumiayu bensinnya belum berkurang 1 bar atau alias masih full.
Oke teman-teman, sekian dulu video episode perjalanan kali ini, dan kita lanjut ke episode berikutnya, yaitu episode ke-17. Dan kemungkinan sih di episode berikutnya kita udah memasuki Provinsi Jawa Barat. Yes, akhirnya Jawa Barat dan Depok sudah semakin dekat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Mantap.